Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berhadir kembali bertatap muka, bertatap layar dalam rangka perkuliahan daring yang dilaksanakan melalui media sosial. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Minaz zulumati ilan nur. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan serta keselamatan dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Marilah sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ya, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pada pertemuan kemarin kita itu membahas tentang materi-materi terkait PKN ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dan prinsip kepribadian nasional. Nah, kepribadian sendiri itu berhubungan dengan identitas dari suatu bangsa ya. Identitas suatu bangsa, karena ini berhubungan dengan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sangatlah penting menjaga kepribadian bangsa kita. Karena apa? Karena melalui kepribadian tersebut, bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika ya, bangsa yang beragam seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik ya, kita harus menjaga identitas bangsa kita tadi agar dikenal baik juga di masyarakat nasional, bahkan masyarakat internasional pada khususnya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan tentang kepribadian nasional dan prinsip kepribadian nasional itu sendiri. Oke. Seperti yang kita ketahui dan saya sampaikan tadi, bangsa kita itu merupakan bangsa yang majemuk ya, bangsa yang beragam. Nah, sudut pandang keberagaman itu dilihat dari sudut pandang horizontal dan vertikal. Secara horizontal yaitu mendatar ya. Nah, pada faktanya satuan-satuan sosial itu berbeda. Nah, yang kita ketahui di situ, kalau kita berbicara suku bangsa yang secara umum bangsa Indonesia itu ada 3 suku bangsa atau golongan atau ras ya. Nah, yang pertama itu untuk golongan Papua itu Melanesoid ya, memiliki karakteristik atau ciri fisik rambut keriting, bibir tebal dan kulit hitam. Selanjutnya golongan yang kedua ya terdapat yaitu ras Mongoloid ya, atau bangsa Mongol katanya seperti itu terdapat di bagian kepulauan Indonesia, Sunda Besar ya. Jadi di sebagian kepulauan Indonesia itu rasnya Mongoloid, di daerah Sunda Besar juga. Nah, adapun ciri khas atau karakteristiknya itu rambutnya ikal atau lurus. Nah, bisa ikal bisa lurus, muka agak bulat, kulit putih sampai sawo matang. Nah, seperti itu. Jadi rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa yang merasa karakteristiknya seperti itu berarti termasuk dalam ras atau suku bangsa golongan Mongoloid ya. Selanjutnya untuk golongan Wedowit ya. Nah, di sini daerah tempat-tempat
yang terdapat ras Wedoid itu yaitu orang Kubu, Sakai, Mentawai, Enggano, dan Tomona dengan perawakan atau karakteristik ya itu perawakannya kecil, sawo matang, dan rambut berombak. Nah, itu dari ras sudut pandang ras. Selanjutnya untuk dari suku sendiri ya, suku bangsa di Indonesia itu terdapat kurang lebih 300 suku bangsa yang beragam. Suku bangsa tersebut yaitu suku bangsa Jawa, Sunda, Dayak, Batak, Minang, Melayu, Aceh, Bali, Manado, dan Makassar. Dan dalam jurnal sedikitnya ada Nias, Kubu, Mentawai, Asmat, Dani, Tobati, Molok, dan banyak lagi lainnya. Nah, jadi yang disebutkan ini cuman beberapa saja. Adapun yang lain ya belum disebutkan saja, karena kalau 300 kan sangat banyak sekali ya suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya dari ras, tadi pertama ras, yang kedua itu suku bangsa, yang ketiga kita berbicara tentang keyakinan. Nah, ada keyakinan yang dipakai atau yang dipercayai oleh masyarakat kita. Yang pertama animisme dan dinamisme, percaya kepada hal-hal yang bersifat gaib ya. Itu. Sedangkan untuk agama atau keyakinan tadi ya, keyakinan yang dimiliki atau diyakini oleh suku bangsa kita yaitu ada agama Hindu, Buddha ya, Islam, Kristen, Protestan ya. Nah, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha ya, ada 5 agama. Selanjutnya satu kepercayaan, yaitu kepercayaan apa ya? Ada yang masih ingat? Nah, kalau masih ingat bisa kalian sebutkan dalam hati gitu ya. Oke, selanjutnya perbedaan yang lain berbicara tentang jenis kelamin. Ya jelas jenis kelamin di Indonesia ini cuma 2 ya, perlu diingat cuma 2 ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Bagaimana dengan waria? Itu termasuk perbedaan jenis kelamin apa tidak? Nah, di Indonesia tidak diakui itu ya. Jadi yang diakui itu cuman laki-laki atau perempuan. Kalau tidak perempuan ya laki-laki, kalau tidak laki-laki ya perempuan. Nah, seperti itu. Ciri fisiknya perlu disebutkan apa tidak? Ya nggak perlu lah, saya rasa sudah paham saja Anda tentang karakteristik atau ciri fisik dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, tadi berbicara hubungan horizontal, sekarang kita berbicara hubungan vertikal ya. Hubungan vertikal di sini yaitu hubungan vertikal itu berhubungan dengan kualitas dari individu itu sendiri ya. Jadi di sini dijelaskan berhubungan dengan salah satunya pendidikan. Ada jenjang pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA, atau SMK, dan yang terakhir perguruan tinggi. Nah, itu bisa dikatakan salah satu sudut pandang vertikal. Selanjutnya untuk aspek ekonomi, kalau kita berbicara aspek ekonomi itu ada ekonomi ke bawah, menengah, dan atas gitu ya. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, seperti itu, atau tidak berada. Nah, itu sudut pandang vertikal. Selanjutnya kalau kita berbicara secara historis ya, berbicara tentang kemajemukan bangsa Indonesia sendiri, itu sangatlah unik. Jadi bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang katanya sih nenek moyangnya berasal dari Yunan atau Cina Selatan, terus berpindah pada zaman es ya, berpindah ke Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan bersatu di Asia. Sedangkan Papua bersatu dengan Australia. Nah, itu sebelum terjadinya banjir ya, banjir yang membelah bumi menjadi beberapa bagian ya, karena 3/4 bagian bumi itu merupakan air karena terjadinya perubahan iklim seperti itu.
Nah, seperti itu. Mereka datang dari kepulauan di Indonesia cukup berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau ras yang mongoloid sama Wordoid itu kemungkinan besar dari ras apa namanya mongoloid gitu ya, yang perawakannya itu putih, kuning langsat, sawo matang itu ras mongoloid. Sedangkan hitam keriting itu ras apa namanya ras mongoloid, ras apa tadi, negroid ya, atau melasonoid ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya berbicara historis tadi. Nah, sekarang kita berbicara masalah geografis. Nah, dari sudut pandang geografis itu sendiri, bangsa Indonesia ini merupakan bangsa atau negara yang berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia banyak menyimpan kekayaan alam yang melimpah ruah, dari segi sumber daya alam yang dapat diperbarui, bahkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau kita lihat, tidak usah jauh-jauh, bangsa Indonesia ya, khususnya di Kalimantan Selatan ya, contohnya saja Kalimantan Selatan itu sangat banyak memiliki sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya ada kayu manis, ada karet ya, sangat banyak sekali. Ada selain karet ya, intinya ada flora dan fauna di situ yang tersedia. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui itu seperti batu bara, gas alam, minyak bumi. Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara sudut pandang daerah, dataran tinggi maupun dataran rendah ya, di Indonesia sendiri ada yang memang berada di dataran rendah maupun dataran tinggi. Kalau daerah kita sendiri, khususnya di Banjarmasin, itu dataran rendah atau rawa-rawa gitu ya. Sedangkan di daerah hulu sungai, daerah Pelaihari itu ada dataran tinggi seperti itu. Jadi sangat unik di Indonesia ini, bahkan sangat subur ya, karena terletak di tengah-tengah ya, tengah-tengah garis khatulistiwa seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita berbicara secara historis juga, kembali lagi, bangsa Indonesia salah satu bangsa yang memang menghasilkan bumbu-bumbu ya, rempah-rempah yang pada akhirnya menarik perhatian dari bangsa barat, dan akhirnya perhatian tersebut mengundang kedatangan bangsa barat tersebut untuk menjajah bangsa Indonesia. Ya, semoga tidak terjadi lagi penjajahan seperti dulu ya. Nah, selanjutnya kita berbicara sosiologis dan kultural. Nah, ini berbicara masalah sosial dan kultur ya. Kultur itu kan budaya, sosial itu sosial gitu ya. Dan di sebagian besar pedalaman Pulau Jawa dan Bali selama berabad-abad ditanami sistem pertanian yang subsistem untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau kita ketahui di Pulau Jawa atau Bali ya, itu ada namanya terasering ya, jadi berunak-unak seperti itu persawahan. Kalau kita berbicara persawahan gitu. Terus kulturnya apa ya? Kulturnya itu ada namanya di situ, kalau daerah kita ya, ini jauh ya, tadi di Pulau Jawa. Kalau di daerah kita ada juga sih kulturnya, tapi mungkin sudah akan punah. Ada istilahnya behandipan atau handipan gitu ya. Nah, itu salah satu kultur gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat Banjar ya, pada umumnya. Nah, jadi gotong royong dalam hal bercocok tanam padi gitu ya, berladang, bersawah. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu salah satu contohnya. Selanjutnya untuk di Pulau Jawa sendiri juga, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi berkembang kota-kota, pantai, serta di dalamnya itu terdapat berbagai macam
sumber daya alam. Tadi sudah saya sebutkan kalau di Kalimantan Selatan sendiri banyak tambangnya, ada tambang emas, wah pendulangan emas, tambang batu bara, dan lain-lainnya seperti itu. Selanjutnya di pedalaman Kalimantan Selatan, Kalimantan, Sumatera, Papua itu dulunya itu luas hutannya luas sekali, namun sekarang sudah banyak diambil kayu-kayunya. Nah, konon katanya pada zaman dulu, masyarakat zaman dulu itu berpindah-pindah tempat atau nomaden dari tempat satu ke tempat yang lain seperti itu. Nah, mungkin ada, kalau di Sumatera itu ada namanya suku anak dalam kalau tidak salah. Nah, itu kan mereka itu suka berpindah-pindah dari suatu tempat dan tempat yang lain di hutan. Nah, kalau di Indonesia, di Kalimantan Selatan sendiri itu ada sih Dayak ya, suku Dayak, tapi mereka tidak berpindah-pindah juga seperti itu. Oke, nah mungkin saya rasa cukup jelas tentang keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berbicara tentang suku, ras tadi ya. Terus selanjutnya berbicara suku dan ras tadi, kita berbicara tentang bahasa juga. Bahasa sangat banyak ya di Indonesia ini, karena masyarakat atau bangsa Indonesia ini memiliki suku bangsa ada sub-suku bangsa lagi. Nah, dari suku bangsa tersebut memiliki bahasa atau alat penghubung ya, dari dari satu individu ke individu yang lain. Oleh karena itu bahasanya sangat banyak. Nah, adapun bahasa yang memang menjadi penghubung atau pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Kita masih ingat kan bahasa Indonesia? Ya, semoga masih ingat. Landasan historisnya apa bahasa Indonesia? Nah, kebetulan beberapa hari lagi akan ada anniversary atau Hari Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Nah, itu kan di situ tertulis atau disepakati bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Jadi meskipun banyak sekali bahasa yang digunakan, namun bahasa penghubung, bahasa nasional kita itu bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya berbicara keanekaragaman budaya. Nah, di sini berbicara keanekaragaman budaya nasional. Oke, pada kebudayaan daerah sebagai unsur budaya nasional, kita berbicara pasal sekarang. Pasal 32 Undang-Undang 1945 menegaskan pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Artinya kebudayaan nasional tumbuh dari daerah-daerah ya, atau unsur-unsur asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional. Tentunya kalau kebudayaan asing itu tidak bertentangan dengan kebudayaan kita sendiri. Jadi kalau memang bertentangan, itu akan itu harus difilterisasi sebenarnya, karena tidak selalu kebudayaan asing itu dapat diterima pasti ya, mungkin dapat diterima tapi tidak akan cocok juga dengan kepribadian bangsa kita. Bangsa kita kan adalah bangsa yang agamis ya, artinya bangsa yang memegang teguh norma-norma atau aturan-aturan agama, baik itu. Jadi ada filterisasi yang nggak mungkin lah kalau budaya-budaya dari luar itu, contohnya kayak pergaulan bebas dan lain-lainnya, itu seyogyanya tidak tidak menjadi kebudayaan bangsa kita. Oke, tadi berbicara pasal 32, sekarang berbicara pasal 28. Identitas budaya, hak dan hak masyarakat tradisional dihormati sebagai perkembangan zaman dan peradaban. Nah, seperti itu. Oke, tadi berbicara kebudayaan, sekarang pengenalan keanekaragaman. Nah, dapat dilihat di sini ya, kalau keanekaragaman bahasa Indonesia itu sangatlah banyak. Adapun ciri-ciri kebudayaan daerah Indonesia itu ada kesenian wayang, bahasa, sistem kemasyarakatan, mata pencaharian, dan peninggalan sejarah seperti itu.
Suku bangsa sangat banyak juga, bisa dilihat sendiri suku bangsa ya. Nah, jadi bagaimana tugas kita sebagai warga negara yang baik agar menjaga kepribadian bangsa kita, seperti itu. Oke, selanjutnya sudah berbicara, ini kita lanjutkan ke Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu dilatar belakangi keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang ingin bersatu sebagai pada kesatuan NKRI. Nah, di sini untuk mewujudkan kesatuan nasional dikenal dengan istilah integrasi nasional, yaitu suatu proses mencapai tahapan akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Nah, adapun kegiatan atau tindakan ya untuk mewujudkan integrasi nasional itu diantaranya setiap individu atau kelompok berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain baik bersifat materi maupun non materi. Terus terciptanya konsensus mengenai norma-norma, nilai-nilai dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat tidak berubah-ubah. Nah, seperti itu untuk mewujudkan integrasi nasional. Selanjutnya, adanya keselarasan antara individu dan kelompok tentang tujuan sosial yang ingin dicapai. Selanjutnya, norma-norma sosial harus membantu individu untuk mencapai tujuan nasional yang hendak dicapai. Sanksi harus ditegakkan untuk agar kita tetap konsisten dengan sanksi dilaksanakan secara konsisten atau konsekuen sebagai konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, tindakan masyarakat selalu berpegang teguh pada norma-norma kelompok. Nah, integrasi nasional itu sendiri dalam proses pembangunan tujuannya untuk menjaga kestabilitasan nasional ya. Nah, di sini ada poin-poin penting, faktor-faktor penunjang integrasi nasional. Yang pertama itu bahasa nasional. Bahasa nasional apa? Bahasa Indonesia. Terus lagi Pancasila sebagai dasar negara, kesadaran dan solidaritas politik, dan perundang-undangan yang bersifat nasional. Oke, seperti itu. Selanjutnya, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika itu yang pertama sila ketiga Persatuan Indonesia, yang kedua itu pembukaan UUD 1945, yang ketiga batang tubuh UUD 1945, yang keempat itu pembinaan kebudayaan sebagai untuk memberikan wawasan kebudayaan Indonesia. Adapun misi Indonesia di era global itu yaitu memberikan pengamalan Pancasila yang konsisten. Yang kedua itu menegakkan kedaulatan rakyat, peningkatan pengalaman ajaran agama, menjamin kondisi aman, damai, tertib, dan tentram pada masyarakat. Yang selanjutnya perwujudan sistem hukum nasional, perwujudan kehidupan nasional yang baik, dan seterusnya, bisa dilihat sendiri. Nah, seperti itu pembahasan kita pada hari ini. Baiklah, saya rasa Anda cukup paham dengan penjelasan saya ya, semoga betul-betul paham ya. Jika masih kurang paham, bisa nanti silahkan ditanyakan kepada saya melalui chat ya, ke WA saya. Baiklah, terima kasih terlebih dahulu sudah bersedia mendengarkan penjelasan dari saya, melihat video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.